Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita beristirahat kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bermenung sebentar tentang Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Injil ini berbicara tentang pekerjaan penghibur. Kita tentu sudah tahu bahwa Injil yang kita renungkan dalam minggu-minggu terakhir ini berbicara tentang amanah Yesus sebelum ia naik ke surga, sebelum ia kembali kepada Bapa. Nah, dalam konteks itu Yesus mengatakan kepada para murid bahwa setelah saya kembali ke rumah Bapa, saya akan mengutus penghibur untuk ada senantiasa bersama-sama dengan kamu. Nah, penghibur yang dimaksud ialah Roh Kudus. Dikatakan dalam Injil hari ini, kalau saya tidak kembali atau tidak pulang kepada Bapa, kepada yang mengutus saya, maka penghibur itu tidak akan datang. Maka dia harus kembali kepada Bapa supaya penghibur itu atau Roh Kudus itu datang kepada kita. Nah, di sini Yesus menerangkan apa-apa saja kira-kira yang menjadi pekerjaan penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Dikatakan penghibur itu akan menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan manusia akan kebenaran, dan menginsafkan manusia akan penghakiman. Kita tentu sudah tahu apa kira-kira sinonim dari kata insaf. Insaf boleh kita cek di kamus kita, sinonimnya apa saja. Kamus bahasa Indonesia maksud saya. Boleh kita lihat di situ antara lain misalnya tahu, mengerti, paham, sadar. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan dalam arti menyadarkan kita atau membuat kita menjadi tahu akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, akan dosa karena memang Yesus telah mengetahui bahwa dosa tidak akan lenyap dari dunia ini. Kenapa? Karena akan selalu ada orang yang tidak percaya dengan Yesus. Maka dalam konteks itulah Yesus mengutus penghibur untuk menginsafkan kita, para murid Yesus, agar kita tetap berpegang teguh kepada iman kita akan Yesus Kristus. Artinya agar kita tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus. Penghibur juga akan menginsafkan kita akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang kehidupan yang kekal. Kebenaran tentang Yesus yang kembali kepada Bapa. Kebenaran tentang realitas hidup kita yang harus senantiasa kita jaga dan kita lakukan atas dasar iman kepercayaan kita kepada Yesus.
Karena memang di dalam Yesuslah kita menemukan kebenaran yang otentik, kebenaran yang sesungguhnya. Penghibur juga akan menginsafkan kita akan penghakiman. Dalam arti Roh Kudus atau penghibur itu menyadarkan kita akan adanya hari penghakiman ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Pada saat inilah kita akan dihakimi menurut tindak tanduk dalam kehidupan kita di dunia ini selama Yesus berada bersama dengan Bapa. Sebab Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah dihakimi. Maka seluruh pengikut-pengikut penguasa dunia ini juga kelak akan dihakimi dengan cara yang sama. Demikian juga kita akan dihakimi dengan cara dan sikap hidup kita, apakah sesuai dan seturut dengan Injil atau ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah kira-kira 3 pekerjaan penghibur yang diterangkan atau disampaikan Yesus kepada kita pada hari ini. Tentu ada banyak lain ya pekerjaan penghibur itu atau pekerjaan Roh Kudus itu. Kelak itu akan diterangkan di bagian Injil lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh menyimpulkan bahwa Roh Kudus atau penghibur itulah yang memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan untuk berjalan di jalan yang benar, agar kita kelak tidak masuk dalam penghukuman atau penghakiman. Maka Bapak Ibu, mari kita mengundang kehadiran penghibur, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita agar merasuki hati dan budi kita, agar Ia memberikan kebijaksanaan, agar Ia memberikan hikmat bagi kita dalam menapaki peziarahan hidup kita di dunia ini. Roh Kuduslah yang memampukan kita, menggerakkan kita untuk berbuat apa yang baik bagi diri kita, apa yang baik bagi keluarga kita, apa yang baik bagi sesama kita, apa yang baik bagi kehidupan sosial kita setiap hari. Itu kepercayaan saya. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga percaya akan hal itu, bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kekuatan, hikmat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka pada malam hari ini kita undang Dia agar Ia hadir dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang beriman dan berakal budi yang baik dan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian inti permenungan singkat kita pada malam hari ini. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari dan kita semua senantiasa dilindungi, dicurahi dengan Roh Kudus oleh Allah, sehingga dengan demikian kita menjadi murid-murid Kristus yang pantas dan layak, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih sekarang dan selamanya.